sembahlah Allah, sembahlah Allah. Itu waktu para nabi ngajak sembahlah Allah, kaumnya sedang nyembah Allah atau sedang nyembah yang lain ya? Itu kalau ketika Bang nonton di kampus Yusuf protes mereka hanya bilang aku adalah aku, itu nggak boleh, itu salah karena di Al-Quran di beberapa bagian penjelasan itu ada. Jadi aku takutnya gini Kang Opik, kalau cuma pakai landasan klaim ya. Cara mengeluarkannya Al-Quran itu memang ada innani anallah, tapi kan ada Allah di situ loh. Iya. Sebenarnya kalau ma'amawadi maksudnya begitu lah. Oily matter menggunakan kata dia saja itu bukan sedikit. Ekstrak itu menyuling. Ini ekstra. Aku takutnya gini ya nanti ya. Mungkin siapa tahu ketemu. Kalau kemungkinan kecil ya. Siapa tahu ketemu nanti. Siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah? Ongol-ongol gitu. Manusia itu ongol-ongol. Ongol-ongol yang nyiptain langit dan bumi gitu. Gimana? Orang Islam Bang Prof. Orang Islam itu sudah ada yang harus dia punya gitu loh. Nah, kalau kita itu ya, kalau kita itu di jalan yang lurus, mereka itu kan mau menyamakan persepsi pada kita. Untuk kita itu bisa menerima dan mereka bisa masuk ke kita. Dia kan mikul itu Bukit Golgota. Itu yang klaim pencipta langit dan bumi jadi klaim semua sesembahan ini loh. Yang jadi masalah nanti banyak Yahudi yang masuk ke Indonesia juga kan begitu. NU sudah ke sana, oknum sudah ke sana, ya. Bukan dari perwakilan, bukan. Itu kan gini, karena ada mereka itu sudah berusaha untuk menyamakan persepsi yang padahal kalau kita lihat lagi bahwa di Al-Quran kan sudah jelas ada penamaan, tapi ketika aku bisanya terjemahan di PL ya, aku baca itu aku adalah aku begitu Pak. Kalau bahasa Ibrani jago, sok merendah. Makanya aku kok nggak bisa disebutkan namanya karena dengan alasan nama dia itu terlalu suci. Memang digantungnya itu Star Wars ya. Ya, itu hanging on the tree ya di KJV ya. Gimana kamu? Gantung maksudnya itu pohon. Allah itu dengan maksudnya itu kayu. Posisinya memang tiang jemuran. Tiang jemuran ini ditancapkan. Ya, tapi nggak apa-apa sih itu kita hormati ya. Mau mengambil pilihan pemahaman yang mana yang monggo. Kan semua juga sudah pada dewasa sadar dengan konsekuensi setiap pilihannya kan. Nombak ini mengeluarkan cairan dari tubuhnya. Walaupun aku memang menghormati dua pemahaman, dia tidak pernah dibunuh. Gini loh, aku kasih masukan ya. Pemahaman itu hanya boleh kita rujuk hingga keluar cairannya kering dan mati dan sahabat. Tapi disuruh pakai kepada mereka. Opik pengajar bacanya apa disuruh bahwa kita pakai harus membedakan persepsi. Makanya di bawahnya inilah jenah talafubi. Tapi syakin minhu orang-orang yang berikhtilaf kepadanya pemahamannya dari Nabi dan dalam keraguan-keraguan yang hebat. Awalau bi min ilm, mereka tidak mempunyai pengetahuan atasnya. Jadi kita tinggal ikutin insyaallah. Hanya menyangka. Kalau ini aku mau data dulu nanti dari Pak Onter ya. Kalau itu kan aku pastikan kasih. Bapak kalau yakinan mereka tidak yakin telah membunuhnya, kenapa? Diangkat sekonyong-konyong harus kita beda begini dan begitu. Harus kita beda begini dan begitu. Dari pandangan mereka kan sudah mati. Terutama di hal yang kita bicarakan hari ini. Apakah kemudian datang dari Nabi dan para sahabat itu ada? Jadi kita tinggal mencontohkan gitu loh. Yang nanti tadi saya janji saya kirim ke Bang Opik akan saya kirim. Wajar disuruh tapi kan sekarang Bang Opik sudah terlanjur bicara tuh dari tadi. Nah, saya tanya, apakah ada Bang Opik punya sandaran tentang semua tuh nama yang mereka sebutkan atau kitab-kitab yang mereka sudah rubah, lalu kemudian nanti bilang enggak. Yang kalian maksud di situ padahal itu kalau teman-teman sebagai pemilik kitab Bible sementara ini belum ada sandaran hadis, belum ada sandaran hadis. Tapi kalau melihat di narasi-narasi Al-Quran, begini Bang, kenapa sudah menunjukkan sebenarnya itu kita itu mau membela Yahudi, membela Yahudi atau gimana? Kalau kita itu kira yang benar dan saat ini Bang, abang sudah disuruh bela Yahudi Bang.
Abang disuruh bela agama abang. Ibu, inilah Agama abang itu anakmu. dibangun dari Al-Quran dan hadis. Maka abang Dari Babel sendiri dibantah. harusnya berpegang Bukan pada yang lain itu. yang dihukum. Ya. Kalau memang Yesus. tidak ada gitu kan, maka kita menahan diri. Ya. Karena jika kita melompat dengan ahwa, dengan nafsu kita, dengan nafsu kita yang kita tempelkan pada pikiran kita, semata-mata gitu ya. Nah di Al-Quran Itu nggak ada- lebay, ada nggak ada sidang, kerawanan. nggak ada ini, Gitu kan. nggak ada tiang jemuran, Waktu nggak kita ada. tarik pada turunan-turunan yang lebih besar daripada hal itu, Nah, Al-Quran kita bisa bicara saja kemudian apa, menjadi salah. Bible Karena bicara apa? apa, Pegangan tali kita itu tidak kuat. yang didebatkan sama Muslim Nah, dan itu Kristen yang aku ini maksud. apa? Sehingga Nggak nyambung. ya udah kita cukupkan obrolan kita itu. Nih, Bang Opik, saya Nanti punya kita- puisi, Bang Opik. Bang Sebenarnya Opik, Al-Araf 124 saya punya itu puisi ya, dikatakan bukan itu hadis, ya. punya puisi. Obrolan Fir'aun kita. berkata, "Lau saliban lakum, aku akan mensolaba kalian." Enggak, harusnya. saya punya Maksudnya puisi melakukan khusus untuk pembunuhan Bang dengan Opik, mengeluarkan ya. darah Abang lihat pelan-pelan yang itu dikirimin ke abang. hingga Coba mati. nanti Itu aku lebih kira parah. penasaran. Di situ ada simbol Kalau memang di mana ada Fir'aun hadisnya, suka melakukan apalagi ini kan pembunuhan mengenai dengan melancipkan hal batang yang pohon kurma, fundamental ya. kemudian Mungkin fundamental. disulah dari harusnya dari atas gitu. soheh lah. Hingga keluar darahnya dan mati. Derajatnya Bukan lagi soheh. soheh. Kalah. Kalau Jadi nggak bicara mesti derajat dikasih bukan tiang lagi jemuran soheh. gitu. Abang baru baca bagian depan, bagian atas sama abang tahu pasti soheh. Nah, solaba Karena di banyak mana yang jalur kemenak jadi periwayatan. salib. Ya, orang kalau kemenak memang ada sini. jalur riwayatan, periwayatan Salib lah. Kalau di jalur KBBI memang dua banyak kali jalur bersilang, riwayatan, ya yang wes jemuran. taslim. Nah, ini kan framing Tadi kan ini. kita juga pengen tahu juga, Soal badai penasaran kita juga salib. Mbak. Aku soalnya baru dengar. Ya, Itu kasihan. gue Gini, Bang Opik, ada puisi begini, bukan hadis, ini puisi ya. Ah ya. Belum Ini cukup. hadisnya. Siapa yang salib? Hadis Sudah. Jadi Hadis Pramus. belum bilang cukup kita jelas pakai dan palsu. terangkah Pokok nama gua ambil Allah nama Yudas dari kau sini. terima sehingga masih melirik lucu lagi nama-nama nontonnya. lain dari akidah kekafiran gitu kan. Kita palsu. Langsung kita pasang penyelidikan. status Kalau kalian bilang kan mengko kitab kami gawe VTI. kitab yang apa namanya Itu dan itu sebagainya. tuduhan bang Prof. Lah, kayak muslim Puisi bilang kok tuduhan ini Abi. Orang saya datang puisi kok tuduhan. Ya Bukan nggak sekali apa-apa, gitu, Prof. Kalau kita memang Aku menuduh itu begitu nggak bukan apa-apa. satu Biar kita tahun. itu berpikir, Prof. Nggak apa-apa. Nanti siapa nama lemparkan aja, wajah yang lemparkan disuruh batu dulu. Aku Oh, itu, gitu. aku Setuju, itu Prof. tukang deteksi. Aku bilang, gitu loh. kau baca lah ayatnya. Makanya kamu Mana tadi kata bilang, wajahnya? ini Jangan kan pada nama pun itu Quran. gara-gara itu kan. Nah, Kata Hari ini wajah aku di setuju situ. sama Prof Nggak nih. ada kata Besok nafaron nanti di aku situ. Nggak ada beda. kata insanan di situ. Nggak ada kata Makanya dia Nabi jasadan Nuh kan di situ. setuju sama aku Nggak akhirnya ada. Nabi Nuh. Kok nambah aku bilang. Ya Allah, Gusti. Lah kan kalian biasa, oh kalian kok diskusinya sama Jangan aku, lah, bukan jangan kalian. percaya sama Prof. Pokoknya kalau percaya apa tadi tuh? Bang Kang Opi Siapa tadi sih baru percaya? bilang, Aku setuju. Jadi, Kok orang ini percaya? Iya, ngomongin yang jangan terjadi setuju juga. sekarang. Bang Prof, Setuju Bang Prof, itu Bang Prof, dengan pemikiran ayat yang itu. objektif secara Ayat merdeka yang yang lain, kalian ayat yang lain. Prof. Aduh, kamu kurang perhatikan Jadi karena teladannya Nabi Isa Al-Masih Opik tadi baru bilang, ya berdakwah Allah Gusti. tetap Gusti itu nama apa menggantungkan dirinya kepada hatinya kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menggantikan dirinya kepada Gimana? orang Bang lain Prof? ketika Ya Allah, Namrud Gusti. sehingga Karena sendiri udah dan ini sih tadi Kemudian masih ya Nabi kamu Musa melirik alaihissalam pergi ke nama-nama Firaun, tidak pernah dari pula. akidah kekafiran. Wahai mertuaku, Gusti itu nama dari wahai akidah mertuaku. kekafiran bukan? Coba tanya Bang Ayo, Bang ini kamu lah. aja. Gusti, Nanti Tuhan, kamu kan kasih surga. Elohim. Itu kan hanya nama-nama dari apa ya, dari kata-kata bahasa saja, belum jadi klaim kekafiran kayak gitu. Bukan ismudzat. Iya, makanya Bukan semua tuh bukan. harus ada batasan yang jelas, Makanya tegas dan aku terang menggantikan benderang. posisinya Tadi dengar-dengar Kepada- sedikit dari Ustaz kepada yang Sution lain. itu kok pernah kok enak itu perinciannya itu tidak sih. ada Ustaz ceritanya. Dery ya tadi ya? Bang Abi itu, Bang Dery ya? Opik tadi ikuti yang disampaikan Datang pula kamu. Aku dengar dikit-dikit soalnya lagi itu aktivitas. Opik sudah Ini dengar, kan tapi Ini masih biasanya begini. ya, ini biasanya ngasih Hah? paus. Udah dengar tapi masih begini. Aku dengar sedikit-sedikit. Ngeduh. Dengar sedikit-sedikit. Makanya kalau memang salah, ya pantas kalau dengar Itu Ustaz Dery ya? sedikit. Tapi Baru kalau Ustaz Dery ya? alhamdulillah, Ustaz Dery bukan? Ustaz Dery kan suaranya ya? Ini Tapi yang aku tangkap tadi, Ustaz Dery itu. yang aku tangkap tadi Prof, kalau YHWH itu sama Allah itu nggak sama dia, karena itu
sembahan orang Yahudi karena Saya tahu. Ustaz Dery juga sedang berbicara di kehati-hatian itu, dia sedang hati-hati. Dari siapa? Pak Prof ngawur. Ustaz Dery siapa? Barusan Ustaz Nasution. Kenapa bilang Ustaz Dery? Kayak Ustaz Dery suaranya mirip Ustaz Dery. bukan Ini asumsi nggak apa-apa. Kalau mau asumsi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. YHWH Kalau makhluk itu- sih mau disama-samain, mau diapa nggak apa-apa kalau makhluk sih. YHWH itu bukan Allah, bukan Allah itu. Karena kalau kita lihat, karena gini ya, kalau misalnya yang aku tahu, Bang ya, pertama dalam Al-Quran kita lihat untuk keyakinan akidah mereka itu yang menjadikan Uzair itu sebagai anak Allah dan Yesus itu atau Isa putra Maryam itu menjadikan anak Allah, berarti di situ ada sesuatu yang mereka sembah yang bukan Allah. Dan kalau kita lihat dalam kitab mereka, dalam terjemahan Septuaginta yang dikumpulkan 77 para rabai di situ untuk membuat Alkitab mereka ini yang membuat kita berat hati kita untuk menyamakan kalau Allah itu adalah YHWH, karena yang mereka tuju YHWH itu bukan Allah. Dari narasi-narasi Alkitab mereka itu jelas dia bahwa Tuhan mereka adalah Roh Allah, dia seperti dia bisa disamakan ya sama makhluk di situ. Karena tentang kekafiran orang-orang Yahudi itu tentang pembangkangan mereka sejak awal-awal Musa ada kan jelas dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Makanya aku kurang sepakat ini mungkin belum terbuka kan hati aku ya. Belum sepakat nanti aku kalau YHWH itu adalah Allah. Ustaz Nasution, Makanya aku penasaran. itu sedang ada variasi pemahaman, makanya dia dalam ranah kehati-hatian. Premis untuk masuk itu yang keliru Bang Bang FDS. Kalau Bang FDS hanya bilang apakah Allah itu YHWH itu Allah, Bang FDS boleh jawab apa aja. Bang MDS keliru. Saya berapa kali kacau. Nggak ada yang benar kan Al-Quran nggak Kalau bicara Bang itu. FDS mau menjawab Nggak bicara ini. apakah menjawab juga bahwa Oh enggak. kita kan Nggak kontradiksi itu. atau mengatakannya dengan YHWH ya kan. Sekarang aku tanya, apakah di dalam kitab mereka mengatakan Ya kemungkinan bahwa iya juga namanya YHWH Bible. Bible itu yang kan tadi apa disebut namanya? YHWH itu yang bertemu Gimana dengan ya? Musa yang kemudian dipertegaskan oleh Allah Ini kan kalau memang dalam enggak, ini kan kalau Al-Quran memang juga bahwa menggabungkan, Allah bisa saja lah begini yang sih, kemudian datang kepada Musa dengan perintahnya. Bisa saja sebenarnya, memang, apakah yang bicara Bang FDS substansi, pahami bahwa kayunya itu bukan pohon, Allah atau digantung di atas pohon, kayu zat yang pohon, lain di dalam kayu yang dari keluaran mereka. pohon, bisa saja. Begini loh Pak, Biasa yang aja jadi semua, masalah tapi itu enggak tentang begini. masalah Aku nanya Bang peristiwanya Pak. FDS. Kalau Aku nanya kalau Bang yang FDS. penyaliban Bang. yang versi Ya udah, Bible berarti. itu nggak bisa diganggu gugat Silakan lagi. Bang Tahu FDS. itu. Memang Yesus yang disalib. Aku tahu kalau Bang Tuh, Opik aku Bawa orang ke langsung- sini debat terpaling hebat di dunia. langsung Mau tidak, ciut mau aku cantik ya. Ya, naik. aku tahu Bang Opik kan bukan mau menjawab. Nggak bisa, kalau karena Bang Opik mau waktu- bilang waktu peristiwa disalib, lah apalah segala macam. Yesus Aku berkata boleh. kepada emaknya, Makanya mau Opik Ibu, diam aja. inilah Bang anakmu. Opik diam jangan Bilang bilang itu tahu Yudas. udah dalam hati Apa aja Simon? Bang Opik, nggak usah ngomong apa Tidak, tahu. saya ngomong begini loh, Gus. Kalamun nafsi. Tante Iya, Maria, gitu, diam aja. ini aku Yudas yang disuruh pakan. Kasih tahu sama orang-orang Romawi, lepaskan Bagaimana aku. Bang FDS? Aku bukan Yesus anakmu, gitu. Logis itu. Kalau aku gitu Pak Montir, Bang, belum lapang dada ini untuk apa nih menganggap kalau YHWH Elohim Eloha itu disamakan sama Allah. Tapi kalau memutlakkan umpamanya Habis itu dia mereka memberikan anggur asam. yang dibawakan oleh dibawakan oleh hadis umpamanya kan, bahwa Nah, kemudian seperti kita lihat
ketika para sahabat yang di Habasyi, ketika Raja Habasyi itu membaca Injil, sahabat ketawa di saat itu. Lalu dia katakan, apa yang kau ketawakan? Apa yang kau ketawakan? Bukankah ini kalamullah? Dan sahabat di situ tidak menyanggah dan diam dia. Tapi kalau memutlakkan bahwa di dalam surat Rasulullah itu seperti pada Heraklius, sembahlah Allah, Tuhan kau dan Tuhan kita adalah satu. Itu kita sepakati, Bang. Tapi kalau untuk menunjukkan seperti apa yang ada mereka yakin ini, Bang, yang nggak kita sepakati. Karena apa yang tertulis di kitab mereka itu jauh dari apa yang kita pahami, bahwa itu maksudnya itu Allah gitu. Jadi kalau kita samakan dia Yahweh sama Allah itu, ini yang masih berat hati kita, Bang. Kalau kemudian narasi berubah-ubah, merubah-ubah kitab itu sudah ada, dan Nabi yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Padahal itu sudah mereka rubah-rubah. Kitab yang berubah-ubah itu sudah ada. Kitab yang mereka rubah-rubah itu sudah ada, sudah mereka pegang. Ada perbedaan. Nabi masih bilang Tuhan kamu dan Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Itu bagaimana? Jadi ada pembedaan. Karena pertanyaan saya tadi kan nggak mau dijawab tuh Bang FDS. Saya kan tadi jawab apakah yang ditulis di Keluaran itu sama dengan yang ada di Al-Qasas itu, kemudian itu Allah yang sama juga atau bukan gitu loh. Itu kata saya kerja belum pernah mendapati orang-orang yang berani menjawab hal ini memang. Gitu. Dia akan Jadi, cerita kalau dia peristiwa kata lah, kerja, inilah, itulah. Artinya bisa satu menyerupakan. Justru di Al-Qasas itu Mereka, diriwayatkan Nabi Musa di situ bertemu juga bisa dengan Nabi berbana, Syuaib, ya. Bertemu dengan Nabi Syuaib. Kata ganti orang, tetapi juga Yang bisa kebersamaannya itu bukan sebulan 2 bulan, Kira-kira lebih dari begitu 10 tahun kebersamaan Nabi Musa Jadi dan Nabi Syuaib. biar lebih Dan ini lagi. di sana Lebih luas ditegaskan lagi. ada perjanjian di mana Nabi Syuaib itu mengucapkan insya Allah dan Nabi Musa mengucapkan wallahu gitu kan. Bahkan itu diarah ini saja. Ya artinya sudah ada pengenalan nama Tuhan dari Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Itu riwayat Quran. Jadi puisi saya begini, apakah belum cukup terang benderangnya Quran sehingga kitab yang sudah terdistorsi menjadi landasan dan rujukan Anda dalam berhujah gitu kan? Apakah tidak lebih tepat menyalin kalau itu mengalami polisemi loh ya? Artinya, Gitu Bang FDS, itu puisi saya buat Bang FDS, saya buat Bang Opi kan, bukan buat Abi bikin puisi sendiri aja. Kalau aku sepakat tuh Bang Prof, kita sepandangan tentang itu. Aku nggak setuju tuh YHWH itu diarahkan ke Allah itu, karena narasi kitab mereka itu bukan diarahkan ke Allah, dan Allah jelas menegaskan kekafiran mereka itu yang menyatakan Uzair itu anak Allah, sama seperti orang Nasrani mengatakan Yesus anak Allah. Dan mereka itu menganggap Yesus itu adalah Allah, Uzair itu adalah Allah. Dan sekarang tulisan-tulisan mereka itu yang kita lihat bahwa seperti yang dibuat oleh para rabai itu jauh setelah Rasulullah tulisnya. Pengen Yesus ini Tapi pada jumlah Jadi itu tentang pembuatan Septuaginta yang dibuat oleh 77 rabai yang menuliskan isi-isi kitab mereka, bagaimana yang mereka yakini itu sesuatu yang tidak untuk tertulis menyamakan di sama dalam Allah itu belum apa, lapang dari sesuatu kita yang tidak Bang. diucapkan Karena di dalam kalimat, dari maka distorsinya tidak boleh sejarah ditulis. kitab-kitab mereka. Jadi sesuatu hal yang tidak ada kaitannya Bang Des, jangan dikait-kaitkan. kok kita jadi ngobrolin masalah ke lapangan dada ini? Kaidah bahasa. Kita jadi bicara ke lapangan dada itu bagaimana sebenarnya? Jadi Itu. kalau Saya tanya nggak ini? kalau kita Iya, maksudnya nih Bang, aku jujur aja kalau misalnya ada teman-teman itu mengatakan bahwa Allah sama YHWH itu maksudnya, ini sekarang maksudnya kemana ini? Kalau memutlakkan bahwa Allah adalah sesembahan atau pencipta yaitu sebagai pemelihara yang disepakati oleh ini dari teologi Islam yang memandang bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengutus para nabi dan rasul. Itu mungkin bisa Bang, tapi kalau ketika kita lihat arahnya ketika seperti orang Nasrani, orangnya Yahudi
atau kaucu atau yang lain. Mereka tuh menisbatkan itu sama penciptanya itu berbeda, Bang. Itu yang nggak bisa kita menerimanya bahwa YHWH yang mereka sembah ini adalah Allah. Karena mereka aja sempit dada mereka tuh untuk mengatakan, untuk mengenal nama sesembahannya aja. Coba tanya sama mereka, siapa nama sembahan? Nggak bisa mereka menjawab, Bang. Artinya mungkin itu salah satu distorsinya kitab mereka itu. Menyembunyikan nama Allah. Karena kita lihat dari perjalanan dakwahnya Musa, ketika mereka itu pembangkangan mereka terhadap ajaran Musa itu mungkin dari ini mungkin, Bang, ya. Aku soalnya belum dapat ketemu aku secara pastinya tentang bagaimananya kok bisa mereka menghilangkan nama Allah, atau kenapa mereka berat untuk menyebutkan nama sesembahan mereka itu. Elohim, YHWH itu atau Eloha itu bukan Allah, Bang. Itu narasi mereka tuh Tuhan yang disembah, apalagi namanya kan, yang dikuduskan. Itu kalau YHWH ini adalah nama yang nggak bisa karena sucinya nggak bisa disebutkan. Apa sekarang ini? Maksudnya bingung, Al-Quran ini membantah Nabi Isa Al-Masih itu pernah masih bingung nih. Bingung aku, Bang, tentang mereka ini. bukan pernah Lihat Al-Quran yang tadi Bang itu, lihat Al-Quran yang tadi Bang siapa? Ini saya bukain ya. Bang Nas tadi jelaskan. Iya. Di Al-Quran kita kan orang Islam ini, nggak pantas kita bingung baru kita diskusikan. Karena ada Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus bingung? Kalau kita bingung terhadap apa yang didiskusikan, karena tema diskusinya apa penuh sayap, itu oke, wajar. Tapi kalau kita sendiri bingung gitu, karena kita tidak punya kelapangan dada, kita harus tahu bahwa mereka ditarik kenikmatan dari mereka. Bahkan kita boleh bilang mereka melupakan itu. Tetapi yang aku tanya, narasi yang ada di dalam kitab mereka itu, mereka tuju untuk siapa? Itu Allah dan Rasulnya mengatakan itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah. Gitu loh. Jadi sama halnya dengan ketika Allah mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa yang dimaksud mereka tentang yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki itu Allah. Tetapi kesalahan mereka adanya diletaknya bukan kepada zatnya itu, tetapi kepada caranya, kepada mereka tidak menerima ini dan itu dari yang lain. Itu kan akan dijelaskan dengan tafsir yang banyak data yang bisa dari ayat Al-Quran. Kalau bingung nggak sebenarnya ini jangan menebarkan apa namanya sesuatu yang ahwa itu hanya nafsu belaka gitu, bahwa saya merasa miris begini. Nah, ini kan agak sedikit apa nanti kalau saya bukakan lagi pada kamus yang lebih komprehensif. Saya nggak tahu nih yang menebarkan itu siapa. Orang bingung kok nggak boleh gitu. Yang menebarkan itu siapa sebenarnya? Gitu, Bang Febres, saya Febres. Jadi gini, kalau menurut saya, bentar dulu Bang. Oke, lanjut. Untuk apa? Pak Montir, kita masalah yang maksudnya itu bingung. Kalau misalnya dari pandangan, makanya sepertinya kalau Pak Montir itu memandangnya itu dari sudut pandang teologi kita, Bang. Kalau kita sepakati bahwa apa yang ada sama mereka itu, bahwa sesembahan mereka itu benar Allah. Tapi ketika kita lihat arahnya mereka, bagaimana dia memandang sesembahan mereka itu yang kita susah kita kalau yang dimaksud mereka itu adalah Allah. Paham maksudnya, Bang? Karena di dalam Alkitab mereka jelas ceritanya bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu menyuruh para nabinya untuk berzina. Apalah ceritanya itu? Apa itu yang mau kita samakan dengan Allah? Maka kembali lagi di Al-Quran, Bang Asyas. Maka kembali lagi di Al-Quran. Nah, makanya tadi aku bilang, Pak, kalau misalnya dari sudut pandangnya Islam, itu kita sepakati. Bahkan pencipta langit dan bumi yang dalam Al-Quran. Kenapa saya potong gitu ya? Karena yang tadi Bang FD sudut pandang sudut pandang saya ikut beliau tuh ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu beristirahat, maka di Al-Quran langsung membantahnya. Kemudian itu menjustifikasi bahwa yang dimaksud mereka itu sama, yang pernah datang kepada dengan mengutus nabi-nabi mereka untuk datang kepada mereka dengan bahasa mereka.
apa yang mereka jadi ketahui kalau itu saya semua sih adalah gini, dalam Al-Quran. guru-guru Sekarang saya semua, tidak, kan saya bicara dengan FDS yang adalah seorang Muslim. Hari ini kan kita ini Maka untuk jangan coba kedepankan ahwanya, sesuai dengan tetapi apa yang kedepankan disampaikan bagaimana dalam dalil Al-Quran, berbicara. dia metode-metode Ketika di dalam ayat secara Al-Quran, di dalam ilmiah, kitab mereka, secara ilmiah mereka menurut mengatakan bahwa Tuhan perspektif Allah itu Al-Quran adalah yang dan miskin, keilmuannya kan, ya. ngoten nggih. Mereka lah yang kaya. Maka Allah tapi bantah juga di di dalam sini juga Al-Quran ada bahwa saya disampaikan Allah oleh yang guru saya juga ada ini juga kita bilang logika apa? yang Kita bicara apa? logika itu bisa Justru diambil dengan dari kita sejarah, fokus di mana melihat sejarah pada itu bagaimana pun pandangan Islam terhadap mereka, dengan baru kita turunnya dapatkan ayat jawaban itu, ini. kemudian Kita tidak ya artinya bingung. ada Kita asbabul tidak nuzulnya hanya juga. kemudian Selain itu saya ada sejarah begini. yang Ketika juga mereka menjadi melakukan kesalahan-kesalahan referensi terhadap mereka bagaimana sifat-sifat Allah langsung Isa, kasih tahu Nabi kepada Isa umat Islam. Datang Nabi, alaihissalam Nabi bicara bahwa mereka punya juga kesalahan di ini, situ kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan dalam ini, kesalahan ini. riwayat Maka itu membuktikan dalam Al-Quran bahwa kita Allah pasti itulah mengimani yang pernah itu. memberikan informasi Kecuali kepada mereka memang ada sejarah lewat yang nabi-nabi hari ini mereka juga dituliskan yang sampai oleh ketika Nabi manusia Muhammad datang, yang Nabi memang disuruh dakwahi mereka. perspektif lain menurut agama lain. Nah, kalau saya sih memang kesannya tidak ada logikanya apa-apa, kesannya kita mengambil pada mau sejarah sama dengan mereka, tapi terus sejarah yang berlemah memang lembut ditulis tidak mau oleh sama dengan mereka. Tapi orang-orang justru muslim. kita menendang Pak Montir. yang kita khawatir, Bentar. yang kita khawatir itu kita justru menendang Al-Quran ini. Pak Montir, berarti Pak Montir nggak paham. Makanya tadi gue bilang, kalau secara teologinya Islam Bang, itu sama seperti yang Pak Montir narasikan. Tapi justru dengan Pak Montir katakan itu, itulah sanggahan Allah bahwa apa yang mereka anggap itu, Tuhan yang mereka sembah itu tidak sama dengan Allah itu. Bukan maksudnya itu adalah Allah itu yang tangannya terbelenggu, yang dia itu punya anak. Karena mereka itu ada ilah yang selain Allah. Makanya kata Allah ini yang tidak mereka gunakan itu ini mesti kita yang menjadi suatu apa namanya ya tanda kutip bagi diri kita. Kenapa mereka berat untuk mengatakan nama sesembahan mereka? Oke lah, kalau memang katanya itu Yahweh itu adalah yang nama kudus sampai diucapkan pun tidak bisa. Itu siapa namanya itu? Kalau memang itu dimaksudkan Allah yang kita pahami, mungkin bisa Bang. Tapi ini sekarang ini yang mereka tuju itu dari narasi-narasi kitabnya, dari narasi Allah sendiri mengatakan tentang kecelakaan dan kekafiran mereka itu karena tujuan Allah yang mereka sematkan itu bukan Allah yang apa yang kita pahami. Gitu Pak Monti. Karena aku memahaminya itu seperti itu. Makanya mungkin ngeri kalau ngeri Bang Andreas kalau kita mau menghukumi kekafiran mereka harusnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, nggak mungkin berdasarkan berdasarkan cita-cita semua saya agak sedikit lama mungkin 1 menit. Ini sama dengan anggapan sebagian orang agar supaya semua orang bisa berbicara dengan mereka kalau tahu tentang ayat-ayat mereka yang mana mereka telah membuat salah. Tetapi menurut saya itu kekacauan bahwa yang sebenarnya adalah yang bisa berbicara dengan mereka, yang bisa menghujah mereka adalah orang-orang yang menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menghujah mereka. Yang kita ingin karena itulah yang diajarkan kepada kita kaum muslimin. Kitab sebelah. Jadi tetap buat saya tepatnya adalah Al-Quran dan coba Bang Andreas baca di surat Al-Baqarah 140 sampai ke bawah. Kalau ke atas sudah jelas lah sampai dengan Nasrani itu Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan keturunannya itu adalah penganut Yahudi. Nasrani juga mengklaim gitu kan bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Nasrani. Mengklaim seperti tapi dari Allah tidak mengiyakan, justru Allah kan memberikan mereka itu adalah Yahudi orang-orang yang zolim ya karena sudah menyembunyikan kesaksian atas sampai sedemikian rupa untuk disembunyikannya mau diganti, mau didistorsi atau apa? Mereka sudah menyembunyikan kesaksian atas Allah. Surat Al-Baqarah 140 pakai Quran, dan sampai dengan hujah-hujahnya termasuk di dalam Quran sebelah ayat 71 kemudian bisa mencocoki dalil hadis yang tadi kita sebut akan dikirim itu 24 sampai ke 29 kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya Tuhannya di sini udah benar
dari yang namanya Ishak ini kan turun ke bawah nih, turun ke bawah sehingga Ishak ini nikah. Tuhan Ini yang saya satu itu pelan-pelan sudah benar. Lalu kemudian kalimat berikutnya, dengan Rokah bin Batuil. Karena punya anak, itu isu adalah dengan yang berserah Yakub. diri. Nah, saya bahas kalau isu Amanah ini daripada terus hanya kemudian berserah diri Yakub kepada Allah, ke artinya bawah ini jangan kaku, sampai dengan jangan pusing dengan oleh apa yang mereka pamannya itu apa yang Laban, bahwa sudah kemudian dibantah oleh Al-Quran. dinikahkan dengan Kamu dua berserah diri orang, dengan apa yang datang kepadamu, wanita Al-Quran Laya dan hadis. Rahil. Nah, Ustaz Tilo, tidak cukup ini dari Laya saya punya pengen anak tahu 6, Ustaz Tilo diam aja. dari Rahil juga punya Orang anak zolim 2. itu salah satu Kemudian kezoliman itu ingkar dikirimkanlah kepada dua Allah termasuk pembantu juga kezoliman atau bukan? dinikahi. Akhirnya Yakub memiliki anak, memiliki istri 4. Mengingkari Allah itu kezoliman atau bukan? Ustaz Yang Tilo? paling tertinggi, Paling tertinggi Yahudi itu Akhirnya ternyata memiliki 12 kafirin anak. wal Yang musyrikin dikirim tadi wal 22. Nah, zolimun. yang jadi pokok persoalan Astagfirullahaladzim. di Anak Laya tuh dari ini tadi ngomong kayak komit sampai badan anak tuh lemas belum makan ini. Wah, hostnya tanggung jawab. Jadi gini, FDS. Jadi ini diskusi ini masya Allah alhamdulillah bagi saya tuh akhirnya terbukti ya di mana memang Imam Nawawi dan juga Yusuf dengan Ibn Bunyamin Tamiyah yang pernah kita bahas tadi ya. Imam Nawawi mengatakan semuanya ya. Kita yang nggak ada membahasnya masa di fatwa sini itu nih. nggak ada humul kufar Sehingga dari dia mengambil dari ranah kufar silakan sejarah mengetahui. ini Mungkin teman-teman yang itu adalah hal fatwanya adalah boleh. Levi Silakan. atau Lewi atau Yahuda, Izaka dan Jabalin muncullah ke bawah akhirnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa yang mendapatkan wahyu itu. Yang penting di situ. Menurut perspektif kita nih, ini singkat ya supaya nggak kebanyakan maksud ini Pak Prof. Kemudian lahir dari Jadi kufar yang total karena musyrikun dan zolim. banyak Zolim itu sudah kontroversi. keingkaran kepada Allah. Zolim juga kita itu. tahu ya, Rasanya jangankan itu. kita, para ya, ini Nawawi ahli banget gitu genealogi, lah. kemudian para Monggo, tapi pakar memaparkan. keilmuan pada saat itu pun di sini sudah perang gitu, udah debat. kalau dia udah Yang keimanannya memang hati Allah hati Rasul, dia lurus. Kalau yang memang di sini ini sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran itu tadi, walamma ja'akhum kitabun min indillah, itu yang mereka memang mengubah-ubah semuanya, kebenaran jadi miring semua. Nah di sini aja udah polemik nih kan dah. Nah tapi kalau Ibn Taimiyah itu lebih mengambil bisa dapat kita wa makuna mu'adhimin labatna rasul referensi ya. Dia mengambil ke sana. Jadi sejarah bagaimana selesai masalah di sini. Kalau kufar Artinya saya coba ini ya, artinya Injil, menerangi orang kemudian menurut yang versi-versi secara pendekatan bahasa antara keturunan ya, Robin dalam Sam'un, Levi, kamus-kamus bahasa kemudian Arab Iza, mengatakan apa-apa yang Izaka dan disebutkan oleh orang-orang sebelumnya kemudian itu di bermakna Yahuda. pada Nah di sini udah maksud berpolemik Tuhan nih. atau Jadi Allah ini yang juga satu. harus menjadi Terus referensi kemudian kita bahwa memprotes. seperti Terus kemudian kata kita Tristan, mengancam mereka Anda dengan mengatakan bahwa mereka telah menyamakan kita Allah dengan selain kamu Allah. semua lah yang Itu di sini adalah termasuk tuduhan guru yang saya host. keji. Nah ini juga jadi referensi. Yang memang faedahnya sebenarnya memang seperti jelas-jelas apa nih tidak ada. peristiwa dalam perspektif Tuduhannya Islam, sangat keji. baik itu genealogi Tuduhan itu tuduhan ataupun yang risalah Itu risalah nggak yang ada tuduh didapatkan. menuduh, Menurut. Nah ini saya sih kalau ketika menceritakan lubabnya kepada titik Kasihan, ada bagaimana orang yang sudah Allah dikafirkan Subhanahu Wa dengan Taala hal ini. berfirman, itu nggak baik ya gitu. satu wujud tuh itu seperti yang kotel permasalahannya di tadi situ, ya jangan kan. sampai mengkafirkan. Tapi kalau insya Allah Anda paham kok dari maksud dari Pak Prof, FDS. Nah itu yang sejelas itu bagaimana dalil penyeruannya itu gitu kan. Kalau guru-guru kita dulu itu ente di posisi itu ente secara harus yang lebih letterlek ya, paling keras oh itu menyuarakan, jangan Nabi sampai Isa menemukan- yang disuruhkan, melakukan kemudian Nabi Isa diangkat ke langit yang wes meniru di mana gaya-gaya kan mereka gitu ya. dalam beribadat. Itu lebih Saya lebih rasa mulia. saya membuka ini dulu. Tapi di hal ini masalahnya kita tidak diskutik. mendapatkan polemik Genealogi ini pada penting. masa Ketika sebelumnya secara dengan sangat runut curam. riwayat Apakah kemudian menurut muncullah teman-teman, Nabi Isa, para ulama perspektif itu kita yang lalu Islam, itu kemudian mereka bodoh perspektif dari tentang hal ini. Biblos. Lalu Sekarang kemudian kita mereka ketahui bahwa biarkan kita sekarang Injil ini ini terjebak. memang yang kita Lalu ada di antara kita, oh iya, dalam itu yang dimaksud satu orang Yahudi keimanan. itu pasti Allah. Nah, ya kan? Kita jadi Artinya yang terjebak karena betul-betul mereka tidak seluruh ulama membahas yang ini. pasti. Coba tunjuk Dan di mana ada. kitab Terus suci kita ini bilang kita hari ini dari bisa Allah lebih Subhanahu tahu wa dari Taala. segala Lalu macam yang hal. pokok persoalan Apakah kemudian setelah
perjanjian lama, perjanjian mereka, baru dan biblos. keyakinan mereka. Nah ini tidak saya memberikan sendiri aja tafsiran yang kitab baik dari Injil nggak Al-Quran pernah dan tahu, hadis. hanya mengimani Padahal bahwa mereka juga itulah yang mendapati benar. Kalau di ada sana kitab dengan selain pada kalimat-kalimat itu kan bahasa-bahasa yang itu. tidak Kenapa tidak mereka bahas? terakomodir di dalam Kenapa atau Imam yang Ghazali tidak ada ngebahas di dalam itu? kaidah Kenapa dalil Ibnu kita. Taimiyah ngebahas Terus itu dengan artinya panjang wes lebar? tulisan Padahal catatan mereka manusia tahu. biasa. Jadi saya mohon maaf, saya mau membahasnya rada pekewuh Polemik gitu ini ya. kita bilang polemik ini. Mohon maaf ini ya aku guru-guru tanya, semua ya. bertujuan Udah untuk saya apa? lanjut, Untuk saya rasa mengkafirkan lanjut orang? ini Jangan. karena Itu saya aja yang Anda maksud. di Kalau hatinya ya kan belum gitu kurang ya. lega, Nah, jadi ya, karena ini maka roh kita guru lihat dari saya, sudut ada juga guru pandang. saya ini. Sudut pandang Syekh bahasa Tristan. itu mereka punya hak. Monggo dilanjut. Jangan Bunda. jangan Allah pakai Ta'ala diksi alam. orang-orang, langsung aja spesifik Yahudi dan Nasrani. Jangan pakai diksi orang-orang, spesifik aja. Yahudi dan Nasrani itu menurut Abi kafir, musyrik dan zolim nggak? Atau tidak zolim? Bang Prof, di dalam diskusi Bang Prof dengan orang-orang ini, Bang Prof bahkan pernah nanya sama Su'ab, dijawab kafirun wal musyrikun. Mengambil cairan dari tulang itu yang mana? Zolim termasuk nggak? Kekafiran, kemusyrikan tertinggi itu kezaliman. Kalau dalam nisbat hukum berarti kafir kan yang kita mutlak tidak ya. bisa cocok logi Mengingkari walaupun Rasul, ada mengingkari Allah, mengingkari metode totalitas, berhitung ingkar secara semuanya terhadap bahasa. ketetapan Allah. Sudah zolim tuh. Iya, makanya dalam bahasa seperti ketika yang membahas disampaikan ini, oleh ente tahu kanda kita tadi bahwa yang ente Al-Kamus mau bahas itu apa, benar, mendapatkan benar. justifikasi. Kalau Kemudian orang ini ya, secara harus tahu, jika orang-orang Islam tidak tafsir mengatakan itu pun seluruhnya benar. mereka yang hari Karena ini kan ada ini itu menurut kafir, sudut ya, hari ini. pandang kaedah-kaedah Maka keilmuan itu dalam baru kamu boleh perumusan gitu. dalam satu kalimat. Tetapi ketika orang yang Nah, kamu itu. ajak diskusi, Itu semuanya yang benar, dia tinggal menganggap gini. bahwa frase yang dimaksud Kalau di dalam misalkan kalimat kitab-kitab kita mereka itu menyoal, adalah Tuhan Allah yang satu. Tetapi ini ketika suaranya kamu rada tanya ini kepada ya, dia, feedback dia ya, juga tanda ya. mengatakan bahwa mereka itu tetap adalah kafir dan musyrik. Terus bagaimana bisa kamu salahin dia? Nah, ini tambah Itu maksud aku. Ya, Sehingga ya, aku ayah. bilang fokus Sebentar lagi, mau diskusi Ini apa. ayah udah naik. Kalau mau diskusi bertanya, mereka itu baru Iya, orang iya, baru sebentar. salah. Kalau Ini bilang nyonya bahwa masuk ruangan. Yahudi dan Kristen Harus ditunggu itu koncone bukan jadi kafir ya wes engko sabar. dan musyrik. Saya pernah ngafirin jadi Yahudi gini, Quran. Aku ikut Quran. kita Aku juga nggak nggak pernah bisa bilang egois ya Yahudi dalam Muslim. menyampaikan yang bilang aku sebuah ikutan. kaedah Bukan yang dalil. bilang Kamu Yahudi yang bilang, zolim. bukan Aku kamu yang bilang. ikutan. Kan ada Bukan, Prof. yang Bukan disampaikan kamu yang kalau bilang, kita Prof. hanya sebagai Lawan kamu diskusi kamu sebagai tentang kamus dan nama pemahaman YHWH kemudian ini kita yang bilang. menjelaskan Kamu yang kita nanya, sudah ada dan dia pokok jawab pedoman tetap yaitu kafir dan ulama. musyrik. Kalau dia Nah, hari jawab ini bukan ulama yang kafir, kita bukan musyrik, betul-betul, oke, bukan kafir, baru kamu imani. bisa bilang dia salah karena Bukan hanya Al-Quran telah sekedar kita mengkafirkan mereka. bertaklid gitu kan. Kan begitu. Nah, Tetapi sudut kalau pandangnya itu kan bicara tadi sudah masalah jelas pokok disampaikan nama oleh dari kanda sudut kita pandang tadi, bahasa, Al-Kamus dari sudut tuh. pandang Itu maksud, udah sebenarnya pengetahuan sudah mereka, sudah tujuannya kemana? ya, Masa kamu kemudian bukan itu lagi menjadi saya salah? ngomongin Dia bagus. tetap bilang kafir loh. Itu udah betul-betul Itu yang aku maksud. Ini yang aku paling maksud. sempurna Selama sudut diskusi pandangnya. kita ini cuman ini yang aku paling Karena aku kan maksud. kalau kemampuan saya mah Dan ya saya nggak bebaskan punya orang kemampuan apa-apa. yang tetap Tinggal kalau di mengatakan Biblos mengikuti di narasi mana ini Al-Quran kan tentang kekafiran mereka. riwayat Jangan penulisan kita kemudian menyalahkan seseorang mereka. gitu, orang yang Karena mereka lihat dari berasumsi, sudut pandang orang apa? yang memiliki Yang kamu ada di sudut kebenaran, pandang bahasa kemudian dan kita lain sebagainya. benarkan Ya, ya, atau monggo. kita sangka. Wis intinya kan Al-Quran Justru apa udah yang Pak menjelaskan Montir nih secara sekarang nih detail tuh. arahkan. Kemudian detailnya itu di mana? Aku pribadi ya, Ada nggak dapat aku tafsir, Pak ada Montir. ilmu tafsir. Jadi sekarang yang di dimauin dalam ini ilmu apa sekarang misalkan ini? Kekafiran nahu mereka nih sorofnya lari per ke kalimatnya, Fatro, kemudian lari kemana? Ini sekarang juga di kemana yang empat kalimatnya Enggak. ada. Jadi gini. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi Ya, gini. contohnya aja sih haroma Antum yufarimu udah hurmatan. kafir mu'anid tahu ya, mu'anid itu jumlah kafir itu. membangkang dan gue mu'anid. Kalimat-kalimat itu banyak Nah, yang itu akan contoh jatuhnya setelah ke sana, dilihat gitu dari lah. jumlah ternyata ini Contoh kemuliaan Nabi dan seterusnya Sulaiman. Di gitu. dalam Al-Quran Sama jelas dengan ini yang dimana Ratu tinggal Bilqis ini adalah tadi kafir itu yang gitu. menopangnya Tetapi adalah sejarah juga. tidak Kemudian sampai asbabun dakwah Sulaiman ke sana, nuzulnya, habis itu didakwahi kan. Al-Quran Begitu pula turun Fir'aun. Nah itu yang Iya kan? perlu secara rinci Sebelum ini dakwah mereka dengan lembut di kan dalam gitu. Sehingga penjelasan didakwahi ulama-ulama Fir'aun ini yang memang sehingga dia sudah menolak akhirnya artinya kafir. sampai Jelas maka puasa akhirnya diazab kan sama Allah kalau kan mereka itu maksudnya di sana ingin GMDS. menafsirkan. Nah disitulah Bukan pengambilan Imam menafsirkan, Nawawi artinya tentang membaca tafsir kafirnya itu mereka. Dia dengan mutlak ihtiyat. mengkafirkan mereka, tidak ada Niat masa fatrah. ihtiyat.
gitu loh maksud saya. Dan Ibn Taimiyah tidak mengambil kalimatnya Imam Nawawi, lebih mengambil ketika dibacakan oleh diteliti lagi gitu loh, tidak langsung serampangan itu. Gimana? Pakai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi itu saja karena saya ini jamnya sebenarnya kalau nggak ada telepon kantor Tristan sudah ini adalah yang penting saya naik dulu ya. Insya Allah sampai kantor nanti saya naik lagi ke kantor. Berarti nggak apa kita nih Bang Lilo, kita berbicara tentang YHWH itu sama yang saya tadi ini Allah, itu sekarang titik poinnya. Kamu semuanya kalau itu pertanyaannya Kalau kita lihat saya dari narasi yang ada di Alkitab dan keyakinan mereka sendiri, dari pandangan kita sebagai Muslim itu nggak sama. Itu sekarang yang kita kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi Dan wabarakatuh. sebagian teman-teman kita itu menganggap bahwa itu adalah sama. Ini Bang FDS tuh keliru karena gini loh, Bang Kapiten. Bang FDS keliru karena gini. Diskusi ini sudah lama bergulir, oke? Lalu orang yang berdiskusi yang mengatakan sama, ya, itu ditanya, apakah menurut mereka itu apa menurut kamu, oke ya? Lalu mereka jawab bahwa mereka itu kafir dan musyrik. Berarti kalau kita dengar jawaban mereka kafir dan musyrik, ya kan, itu kembali daripada yang tadi Ustadz Lilo jelaskan, ya, bahwa kafir dan musyrik itu jelas, terang, itu sudah sesuai, oke? Nah, kemudian ketika kita mau lanjutkan bahasan ini, kita harusnya tahu bahasannya itu tentang apa, bukan tentang orang-orang yang mengatakan sama. Orang-orang yang mengatakan sama itu bukan sedang bilang bahwa mereka ini bukan kafir atau mukmin gitu loh. Jangan kemudian terframing bahwa orang-orang itu seakan-akan mengatakan bahwa mereka itu mukmin. Itu kacau. Ini loh. Ini aku maksud. Masalah nama, masalah berubah. Assalamualaikum aku sering bilang bahwa diangkat kenikmatan saya ini begini, dari Bu, mereka. saya kepingin berbeda saja. Sejak datangnya Nabi Muhammad, itu banyak yang berpendapat kemana. Nanti saya tidak ada lagi ingin mereka ingkar ya, dengan segalanya itu sebenarnya mereka diangkat kenikmatan. Apa diangkat kenikmatan? Diangkat ke langit ya, pengetahuan, diangkat semua. Bisa itu. Tetapi Nabi menjustifikasi kesamaan itu dalam satu dalil. Dia menunjukkan bahwa itulah yang pernah datang. Pokoknya itulah yang datang mengutus utusannya kepada mereka. Jadi tak nyimak dulu. Sehingga kita itu bukan bicara masalah hati kita legowo atau tidak, tetapi kita harus legowo dengan dalil juga, bahwa dalam dalil di mana mereka mengatakan sifat-sifat pada Allah yang salah, yang keliru, langsung Allah bantah. Justru dengan bantahan Allah itu menjadi justifikasi bahwa yang pernah Allah kabarkan kepada mereka, yang pernah Allah kabarkan kepada mereka itu adalah yang seharusnya seperti yang Allah koreksi mereka ada dalam Al-Quran yang pernah disampaikan oleh para nabi mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah yang sama. Itu loh, itu poinnya aku, bahwa itu justru ketika Anda tidak lega, tidak terima karena hatinya rusak begini dan segala macam, justru karena itu Allah justru kemudian mempertegas itu. Karena Allah mempertegas itu berarti Allah adalah yang sama, yang pernah datang mengutus nabi-nabi mereka, datang kepada mereka dan menginformasikan hal yang benar yang kemudian mereka persetkan gitu loh. Saya sepakat sama Abi, saya sangat sepakat sama Abi karena Abi melebar. Jadi yang kita terima itu kabar dari rahib Yahudi, bukan kabar dari Allah. Kabar dari rahib Yahudi, YHWH adalah Allah, bukan kabar dari Allah, bukan. Bang Etet kita bilang Pak Montir, kalau dalam teologi kita sebagai Muslim memandang itu pasti yang seperti Pak Montir kabarkan. Tapi sekarang ini ada nih di dalam kitab mereka, bahkan keyakinan mereka. Dan sayangnya orang-orang Muslim teman kita menganggap bahwa itu adalah sama katanya.
Sementara narasinya itu jelas bahwa apa yang mereka tujukan itu bukan kepada Allah. Makanya aku menguatkan kalau Yahweh itu bukan Allah. Elohim, Eloha itu bukannya Allah. Karena narasi dari Alkitab mereka dan pemahaman mereka itu tidak mengarah ke Allah. Paham Pak Muntir? Oke, kalau gitu aku minta rujukan aja. Aku minta rujukan aja sama Bang FDS. Satu saja ulama, mau kontemporer atau siapapun yang membahas polemik ini dengan mengatakan bahwa menghujah bahwa yang mereka maksud dengan YHWH atau Yahweh dan lain sebagainya itu bukanlah Allah. Oke, silakan. Aku minta rujukannya aja. Narasi Al-Quran bisa ikut. Oke. Ya. Enggak, aku minta rujukannya gitu. Aku minta rujukannya Al-Quran yang menjelaskan siapa yang kemudian sampai pada kesimpulan itu. Monggo. Al-Quran jelas mengatakan bahwa kafiran mereka itu diantaranya menjadikan Uzair itu ada anak Allah dan tidak pernah menjelaskan tafsir Rasul dan tidak pernah dapati para mufassir. Teman-teman makan dulu ya, makan dulu semuanya. Pak Prof, Ustaz Bang FDS, Pak Kapitan, Barakallah. Gitu ya. Ini sampai di sini aja dulu ya. Gak dapat kita bahwa ada seorang ulama yang menyatakan bahwa secara mutlak dalam segi memandang benar-benar secara mutlak bahwa Elohim, Eloha atau Yahweh itu adalah Allah. Aku belum dapat itu Bang. Tapi kalau misalnya Pak Montir dapat, aku boleh tahu juga itu siapa ulama yang memiliki itu. Tapi ulama masalah ya, bukan mutafirin sekarang ini. Atau kalau mutafirin, ada nggak dia menukil pendapat para ulama sebelumnya? Jadi mereka Bang FDS di grup ada baca yang Bang Abu Abdillah kirim. Memberitahukan. Sesungguhnya kami di sini Kak Zahra karena dia keluar di situ karena cerita-cerita nggak jelas, aku keluar lah orang membuat keluar, aku ngapain itu keluar juga aku ya bahwa mereka karena ceritanya bukannya aku tapi penjelasan Quran di sini juga link kembali dia sudah masuk gitu. Belum masuk disandarkan lagi nih pada kalimat yang ikuti kalimat yang sebelumnya. Dia keluar lagi, jadi masukkan tapi keluar lagi dia. Kalau coba pada masukkan lagi lah semuanya itu dijelaskan. Ini karena Ustadz Dilo tadi ngomong makan, jadi aku jadi pengen makan, izin turun ya. Detail-detailnya. Makan di atas lah. Ini kuisi khusus untuk host ini host. Jadi tidak ada golongan, tidak ada kaum yang lebih komplit lagi pembangkangannya selain Yahudi. Yahudi itu sudah kafir, musyrik, munafik, zolim lagi. Kalau di sini kan membunuh ya. Itu Yahudi itu. Gak apa-apa. Saya makasih host. Bila itu apa yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Masih Isa Ibnu Maria Rasul dalil hadis Rasul ya udahlah Rasulullah ya. Cukupin aja ini lengkap nih Al-Masih Isa Ibnu Maryam Rasulullah. Nanti kalau kita dapat di ayat lain hanya Isanya saja, hanya Al-Masihnya saja. Tetapi yang mau dijelaskan oleh mereka yang ini masalah hadis itu menyatakan bahwa Yahweh belum mereka tidak ya mereka tidak belum lihat maksudnya dan mereka juga tidak selama ini kita belajar bahwa ada para ulama yang menyatakan bahwa YHWH yang dimaksudkan oleh orang jadi, Yahudi itu yang diserupakan itu bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang mereka katakan. Bahasa itu menggunakan hal itu dengan memperkuat. Nah, kalau ada bahasa sebagai kalimat Tuhan, karena Al-Quran melihat pada ayat-ayat nabi-nabi diutus pada kaumnya. Ini yang diserupakan mereka bahasa kaumnya itu dari Al-Quran. Lalu kemudian dari hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah. Kalau udah begini sebenarnya Pak Firdaus tinggal menahan diri, lihat dulu pendalilannya gitu ya, lihat dulu bahasannya dengan rapi, baru kemudian bisa masuk berbicara lagi. Jangan libatkan dulu hati yang tadi itu.
Halo, Kang Sebetulnya ada, masukkan nanti aku bukan domir ya, tetapi makhluk. Keluar terus kamu kayak apa saja? Gak ada keluar terus, kemarin tuh keluar. Yaitu yang kirim link ke FDS itu aku. Oke, pertama saya luruskan. FDS saya keluar, dia ikut keluar. Terus waktu saya masuk lagi, saya masukkan dia, tapi dia keluar. Sampai saya bilang ini sama si Senja, udahlah jangan dipaksa. Abis itu aku ada kirim link ke FDS. Iya itu yang nggak dapat aku Pak tentang Pak Montir ada ngirim link sama aku nggak ketemu itu. Yang aku tahu kemarin waktu sorry. kalau nggak Senja, kalau nggak Kak Zaro yang ngirimkan apa? Saya tadi udah ngomong, saya pikir ini. Kayaknya Senja kayaknya bayangan aku untuk apa Senja ini masukkan lagi, sementara teman-teman udah pada keluar tuh seperti Kak Zaro keluar itu kemarin yang terbaca sama aku. Tapi kalau Kak Zaro kemarin yang ngirimkan link mungkin aku bisa masuk juga kan. Masukkan lagi Kak. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan lah ya. Kita enjoy saja gitu ya. Kalau menurut jenengan Kang Al Kamus menjadi Isma itu ya nggak masalah juga. Bercanda itu dia. Nanti kan tinggal kita sendiri mau ikut yang mana gitu ya. Jadi supaya diskusi kita ini teduh gitulah. Gini Kang Al Kamus, kalau pada fiil kota itu kan ada sarapan dulu. Sarapan ini udah masuk makan siang nih Kak. Jangan ikut Tristan yang bilang dalil itu sok daif ya. Jangan ikut Tristan yang bilang dalil itu sok daif ya. Saudara kita yang di Gontor alumni KIO, tapi menurutku ya Bunda ini jam segini bilang sarapan Bunda nggak salah lihat jam kan Bunda? Masalahnya aku belum sarapan, belum makan. Lah kan puasa tuh, gimana sih? Iya kan. Jadi pada kata subiha kan framing saya begitu. Itu didasarkan atas kata dari sabbaha yusabbihu tasbihan. Oh iya, maka orang pada kata sabbaha itu bagaimana kita bongkar bentuknya adalah mazhul atau pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Mustahil Jadi dari tadi itu. Di dalam kaidah baru mazhul masuk aja itu pagi-pagi saya tidak ada domir yang nampak, tapi dia kita tahu bahwa dia menjadi itu yang betul waktu yang dia dikaitkan oleh yaitu naibul fa'il namanya, pengganti subjek. Nah, subjeknya juga dijelaskan pada kata lahum. Angkat dia nggak bisa kemana-mana. Sebetulnya memang tidak mengikat kepada hu, tetapi justru mengikat kepada kaulihim. Ini gagal menyampaikan secara bahasa. Aku nggak terima. Begitu, Gus. Gitu. Memang tidak ada domir hu-nya di itu, karena memang tidak di mutalik ya. Mutalik ala jumlah misalnya. Ini sama dia. Ala jumlah kabar yang dimaksud, tapi dia adalah mutalikun. Tadi dipotong terus ya, sekarang ngomong. Kaulihim itu juga dijelaskan oleh irab-irab Quran juga dijelaskan bahwa mutalikun atau koneksi dari kata ini kemana? Dia terhubung kemana? Gitu. Jadi kalau misalnya saya jawab juga itu ketika Pak Wira sebetulnya dia bercanda, tapi kadang-kadang bercandanya dia juga mengkritik gitu, tapi nggak apa-apa. Biasanya naik ini juga didasarkan dari ulama. Jadi Uncle ini bisa kita ini Irabul Quran ini adalah membuat juga para ulama-ulama. Nah justru saya menggunakan metode mereka. Anak request aja misalnya datanglah gitu, seharusnya gitu dong, mau sama kita tulis menelisik apa di itu. Kira-kira begitu. Jadi pada kata subiha itu adalah ya. Aku punya nomornya. Jadi tapi awal-awal aku bisa WA dia masuk sini bisa aku. Kaul kepada kaul ini. Saya kira dia Kauli itu yang mengatakan itu. Awal-awal. Tapi kok setelah saya klik profilnya karena udah posisi saya blokir. Karena kenapa? Justru karena selama ini yang saya blokir tuh ya akunnya Tristan. Gini kan Mas. Karena kalau tapi saya nggak percaya. Lanjut dulu. Sudah saya jawab. Tanya dia perempuan. Kan jadinya itu
bukan orang lain diserupakan Gimana dengan sih? Isa, Kalau tapi siapa kan yang Isa diserupakan orang lain kan jadinya begitu. Apa? Kamu disadarkan ke kanjeng Nabi Isa, tapi dengan jawab aku disadarkan kepada ucapan mereka. Pasti 010 layak dia marahin kita, layak. Masa kita bahas barang begitu? Apa PDS sudah saya Karena memang masukkan salah kan? kalau secara jumlah atau secara kalimat gitu ya, Lagi nggak dapat aku karena itu baru yang masuk. isi dari apa yang mereka katakan itu adalah sifatnya khobariyah. Jadi keterangan-keterangan apa yang mereka katakan. Iya, sabar, Nah, nanti dapat. pada Kan baru masuk, jadi kosong. pada fungsi kerja, itulah yang mereka lakukan. Nah, di situ dijelaskan di surat itu bahwa yang mereka lakukan itu adalah subiha, sebetulnya begitu. Poinnya begitu. Kalau dalam penjelasan sederhana ya. Aduh. Karena kita melewati beberapa kaidah untuk bisa memutlakkan penjelasan itu secara objektif. Kalau aku menyimpulkan gini kan Mas, Masnya ada kebayang-bayang rojak. peristiwanya itu disubihakan yang mereka katakan itu kan peristiwa. Aku biasanya supaya gampang. Janganlah pamer makan ini. Rujak misle itu enak banget itu. Ini termasuknya dosa ini Ustadz, ini orang puasa digituin. Kalau saya melihat justru yang diserupakan itu adalah ini sudah jagoan banget main fatwa aja apa ini. khobarnya sebetulnya. Saya kasih Jadi Isa bin bocorannya Maryam, sedikit. Al-Masihah, Isa bin Maryam, sebetulnya itu kalau mau dilihat pada Sebelah konteks saya, ya. Gitu. Selamatan. Secara kalimat, karena apa dia Holnya menjadi khobar bapaknya yang ina sebetulnya gitu. 4 tahun. Khobar ina, gitu. Ibu saya bingung. Jadi karena di situ ada ina, maka dia kita mengikat kepada kaidah ina ya, kepada definisi bagaimana ina itu dirumuskan di dalam kaidah. Lebih sebenarnya 1000. Jadi khobar kita menyebutnya sebagai khobar ina. Berarti kalau yang Secara bahasa begitu. keempat kalinya. Halo, assalamualaikum. Enak aja ya. Sudah 1000-nya. Berkali-kali itu. Kali itu bukannya setahun sekali, kalau 4 tahun berarti kan udah 4 kali. Enggak Gus, enggak ada momennya, sama saja saya itu makmum. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa di sini ada atof, wa ma'kotal, wa ma'kotalu, 1000. wawunya itu kan atof, mimnya itu bermakna bukan ma'nya itu bukan memang bermakna la ya, tapi bukan lanahi tapi manafi. Wa ma'wawunya itu atof Ya langsung lah, dan langsung 7 itu walakin kan dari wawunya itu pertama atof, itu kan enggak walakin berhenti. subbihalahu. Bisa matematika semuanya apa? Habis 3, 4 lah. Sama saja dengan lahum, cuman bedanya apa namanya lahum itu kan sama. Oke, dengar dulu. Cuman bedanya Oke, 1 ini mendengar. jamak muzakkar. Ini kebanyakan dobat sama otak kayak gini. Lahum ini Satu kan jawabannya begitu saja. 1. Jadi subbihalahum lahum ini. Jadi kalau diurut wawunya 3 ini wa ma qataluhu wa ma solahu wawunya ini merujuk walakin subbihalahu. Subbiha ini memang kalimat utuh, memang kalimat logik holistik apa namanya utuh gitu. Jadi haknya itu bukan apa namanya bukan dhamir gitu. Jadi makna utuh subbihalahum lahumnya ini kan bagi mereka lakum bagi mereka seperti lakum dinukum waliyadin gitu. Sama kan? Gitu. Lakum kan sama gitu. Itu saja apa namanya biar melebar. Kalau nanti melebar juga itu apa? Sebenarnya ada di apa namanya di kalimat lahum ini dan waw atofnya buat itu. aturan seperti ini Itu begitu dan waw atof itu menurut yang saya pahami adalah suatu kalimat yang kembali dari kalimat yang terdekat. Gitu. Jadi demikian Gus, monggo dilanjut. Aku dikik, aku makanya itu hari dikik Pak Muntir terus lari ke tempatnya siapa itu. Dikik dia 2 kali, dibisukan lagi. Makanya jaga kepercayaan, jaga amanah Pak Muntir. Ya, kemudian subbiha itu kan lahum itu. Memang tidak Saya perlu di tempatnya dhamir Bang Kapiten, karena subbihahu enak bicara atau sama satu misalnya Zara salah. dikiknya.
terus Gitu. dinaikkan. Kalau Dikit dikasih lagi, vomit terus justru aku pergi salah loncat nanti. ke tempat Tidak orang. menggunakan lahum lah. Dibikin teh celup. Lah iya. Apa perlunya vomit kalau ada dosa Kak lahumnya? Zaro, karena di situ yang aku dengar cerita nggak jelas. Enggak Pak Monte? Di mana orang kita Kalau cuma yang dua yang orang, di Subiah itu Azad apanya? sama kapiten dan Yang di saya Subiah itu belum ke waw bikin atosnya. apa-apa. Iya, Jadi kalau perempuan itu Pak Monte, wawunya kalau itu udah ngomong adalah berdua itu akan kalau tetapi pasti ujung-ujungnya ke orang solabunya kita itu akan belum tetapi ngomong, kita masih kotalunya bicara kucing. kotalnya Kalau itu udah urusan dan itu kamu benar solabunya pokoknya. itu Kalau wawunya perempuan hanya mereka saja itu biasa Subiha pasti di banyak Subiha ke orang lain. kan Ya, lahum kamu bagi dibela, kalian kan kamu begitu. dibela itu kamu dibela. Jadi wawunya itu waw itu kan kira-kira antos ini juga dia, artinya merujuk ke paling dekat dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu solabu Ada dan nanya ke kotalu. aku tapi dia nanya ke Kalau aku. kita Aduh, nanti semua tertarik sama Misli. Dia nanya Ustaz dulu loh. Boleh kayak monggo saya makmum saja. Ya, makasih ya Bu Ma. Betul, kalau di situ Masa Bunda betul mau maknya semua Nabi, sih? wawunya Atsal. Tapi pada kaidah besar yang dijelaskan pada Yang jadi buku pertanyaan bahasa perempuan apa gitu ya. laki-laki sampai Waw sekarang itu mempunyai dua belum fungsi ada. besar. Yang pertama itu Aduh, ini adalah satu lagi, aduh. bayan dan nakis gitu ya. Jadi kalau Tapi dia nggak mau, dia mau bayan bikin maka dia permintaan tabi orang ini. alamat bu. Dia akan Assalamualaikum mengikuti. warahmatullahi Dia menjadi wabarakatuh. mantu dari apa yang menjadi Ini mengsle. sambungan kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Ini mengsle, tertib mengsle. dan Kalau ini taktiknya gitu. mengsle. Itu yang pertama gitu. Tetapi pada kata sabah khawatir aku, makanya menutup saya jalannya. harus Kalau ada perempuan menjelaskan lebih detail ya bahwa itu adalah lazim yang kemudian mutaadi gitu. Masalahnya Jadi kasihan mutaadi, kapitan maka langsung pada kaidah kosong, dia mutaadi punya itu koma. yang pertama ada terkait damir di situ yaitu lil gaib dan Saya rasa kalau ketemu yang kemudian begitu. pada kata mutaadi ya mana aku jadi ngomongin orang dengan saya Sarazat? mengutip Ini saja ya loh. bahwa tadi Instruksi saudaraku, instruksi. Coba tampilkan saja irobnya di sini. Nanti kita bahas bersama irob tersebut. Biar enak. Monggo dilanjut, Afwan. Iya, Bang Ya, Pedes ya. termasuknya Nggak ada masalah saudara dengan itu. irab, tetapi kalau dilihat kita pada kan menghubungi sandaran sesuatu itu karena fakta kebiasaan subiha, itu Kak. Kita Misalnya gitu. bicarakan terongnya Bang Kapitan. Diikromkan nanti bias saudaraku. Kalau enggak apa namanya, kalau enggak ditampilkan nanti akan enak diikromkan saja. Ini apa Nah, gitu. Makin tepat sekali lah diturunkan kalau kayak itu dan cerita Betul. Pak Kapitan. Artinya gini, tadi mereka nggak dengar hujahnya. FDS bilang, aku mencegah supaya tidak. Ternyata cegahannya itu benar. Malah lebih parah Pak Kapitan. Iya, mau aja kalian ku belokkan ke situ, padahal enggak, kita ngomongin kucing ya. Enggak, itu terong saya tapi terong masih ingat saya, ya terong itu saya, karena memang pada waktu itu Pak Kapitan memang bilangnya ini lu terong saya besar, tinggi, tinggi kan itu, kan kaget. Ustaz Lila bisa bilang besar itu, padahal dia bilang tinggi. Oke, ya, kalau kita lihat di sini pada kata laki Kamu aja yang nggak perlu sama PDS. Menutup dia sebagai musabbah Emang Wahabi itu banyak jelas ini adalah musabbah nikahnya gitu, banyak nikah banyak. Kalau sampai ada yang masih kegantung mereka memang nggak Kenal lagi kan saya. Aduh, Misli, kamu tuh ngapain sih di luar sana? Kenal lagi kita nih. Hafif ya. Iya memang Hafif. bagaimana Jadi, lagi ringan apalagi lah. kayak Bang Abu Abdillah ini. Nah, pada kata subiha ini jelas Sebenarnya jelas bahwa di sini Kan adalah kalau sekarang mazhab. aku bilang tua Nah, dia pada pasti kat- membela pada diri. Nggak kata, mungkin dia mengaku tua nih sekarang ini. Kata mazhab memang tidak ada domir, tapi saya ada udah tua adalah gitu. ibul Soalnya masih sendiri aja ini. Ini kalau kita lihat ya. Itu nggak ada masalah dengan Misli. Misli itu mau naik turun sini, mau stay dia di bawah, mau naik turun dia, mau Nah, ngasih gift, nggak ada Nah, masalah. bahwa Pas dibilang kalau dia saya sering masuk di menjelaskan roomnya bahwa Tris, pada kata subiha langsung ini, ya, Ustaz ini kan Ridhonya mutadi gitu. ketar-ketir. Maka kalau dia naibul fa'il
Kemana dia kembalinya? Dulu juga gitu. Siapa yang lihat Itu dia aja. hidupnya Nah, tis, lahum ini langsung gitu panas ya, lahum ini itu adalah bisa dirumuskan sebagai ba'dal istimal sebetulnya. langsung Kalau kita terpancing mau dia. kalau kita mau uji ya secara kaidah. Kira-kira begitu aja. diragukan ini. Oh iya, nggak cemburu saya tuh. Gimana Bang Abdes? Akhirnya Abdes. Tolong ditampilkan tadi. Bang Lilo udah lama kenal. Iya, ditampilkan lagi Gus itu. Nanti saya bacakan. Nah, kamu Nah, ya di sini udahlah kan itu jelas gitu intinya. ya. Bahwa syubhah itu adalah fi'il mati mabni majhul. Mabni majhul itu kan menyimpan sifat. Gitu. Lah sifat di sini berarti mabni majhul ini seperti ini. Ladzina amanu kutiba. Fi'il mati mabni majhul. Allah. Kan asalnya begini ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumus siyam. Karena di mabni majhul kan menjadi Bang Nasir baru harus baca buku ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi sebenarnya kalau tidak pakai ilmu di mabni majhul ya mata saya sudah mata tua ini. Makanya ada Imam Nawawi. Akhirnya masih nggak paham juga nih. Saya kadang-kadang gimana nih kayaknya Imam Nawawinya lompat ini langsung bentai Mia nih kayaknya. Ibnu Qayyim juga lewatin jangan-jangan ini. Berarti kan sebenarnya begitu yang paham Ibrahim itu kan Pak Montir sama Bang Lilo tuh paham betul lah tuh. sifatnya itu Cuma lagi kalau aku memandangnya, kita memandang dari segi teologi atau kita memandang dalam segi kitanya ini Bang. Proses peristiwa Tapi kalau bahwa misalnya Nabi Isa kita lihat disalib, ketika kita Nabi lihat Isa pada dibunuh, posisi mereka, itu mereka diserupakan mengarahkan itu sesembahan lahum bagi mereka itu tidak ada ngarahnya itu ke Allah. Makanya aku kalau lakum itu kan makanya tadi aku bilang aku dengan karena belum lahum. pernah dapat Cuman ilmunya ini atau apa. dan Dari kita lihat ini Bang, misalnya pembukuan kitab-kitab mereka. Demikian ini sudah ketemu bahwa ada dulu syubhah itu adalah fi'il mati jauh setelah mabni. Rasulullah itu meninggal, itu baru tergenapi dia. Dimajukan begitu. Narasi-narasi tentang Alkitab mereka itu Bang, itu selalu berubah-ubah terus berubah-ubah. Makanya yang aku pahami apa yang ada ketika di zaman Rasulullah itu ketika mereka orang-orang Yahudi itu memegang kitab mereka itu, yang aku bayangkan tuh kayaknya nggak sama dengan apa yang sekarang itu Bang. Kenapa indikasinya ke situ? Umpamanya begini Bang, kalau kita lihat dari kekristenan sendiri itu Bang Kapitan protes Bang FDS dan itu betul. Karena kita kebanyakan diskusi sama Kristen, akhirnya YHWH sendiri diarahkan ke Yesus. Itu kacau balau itu. Bukan diarahkan ke Yesus Bang. Ini sosok yang mereka sembah ini yang kita nggak ketemunya Bang, karena narasi mereka dalam Alkitab mereka itu seperti dia berteofani Bang, atau dia inkarnasi, dia menjadi manusia ketika dia berbicara kepada Abraham katanya ya, ketika dia turun sama banyak cerita-cerita Tuhan mereka itu tidak sama seperti apa yang kita pahami itu. Makanya ketika kita sinkronkan dia bahwa apa yang mereka anggap, yang mereka sembah itu Yahweh itu adalah Allah, dari penjelasannya kayaknya bukan. Nah itu sekarang tapi bagaimana berarti ente ini di bawah habituler berarti karena widatul wujud itu berarti memang kacau ya. Karena menurut gue bahwa yang bisa itu jelas lah. menjelaskan Quran itu adalah widatul wujud itu juga menunjukkan bahwa kalau adalah penjelas, sehingga penjelasan kita atas Quran masih tidak lebih jelas daripada Qurannya. Dan menyatukan ayat yang sudah lahum tadi, kita juga lihat ayat yang lain bahwa dari kitab mereka sendiri Bang, bahkan aku dilahirkan, kalau kita lihat dinantikan dan kenapa dibangkitkan masih Islam mereka. ini kita tempatkan sebagai kodiah kuliah. Mana Bang? Lalu kodiah juz'iyah itu kita bicara tadi subhanallah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa udah kafir lah mereka memang terjadi kematian yang ini untuk menyerupakan yang diinginkan oleh tentara Romawi tadi bahwa ingin mengeksekusi Isa al-Masih. Tapi di situ juga dikatakan bahwa dibangkitkan. Memang di sejarah kita tahu bahwa dibangkitkan setelah 3 hari. Ini kita mau mengartikan mati yang tidak bangkit lagi tidak bisa, tapi kita mengartikan bahwa penyalipan itu tujuannya untuk membunuh, untuk hukuman mati awalnya gitu. Nah, tadi Bang Alkamus mengatakan naibul fa'il, itu gue biasanya memahaminya kayak kita kalau dikasih uang beli rokok gitu 50.000 terus rokoknya harga 30.000,
20.000 kita bilang kepake. Nah, istilah kata dalam bahasa Indonesia kepake itu naibul fa'il untuk menghilangkan subjek dari sebuah peristiwa. Nah, ini juga yang gue lihat dalam sejarah kekristenan ya, bahwa sejarah kekristenan yang bersentuhan dengan dunia Islam itu ada dari kalangan Nestorian dan Doketisme. Nestorian meyakini bahwa yang disalib itu adalah Isa Al-Masih, sedangkan Doketisme meyakini bahwa bukan Isa Al-Masih yang disalib gitu, bahwa itu hanya diserupakan. Nah, inilah yang diambil oleh cara pandang Islam yang mayoritas, yang menyatakan bahwa itu bukan Isa Al-Masih. Tadi telah ada yang mengatakan diganti orang, ada yang mengatakan sebelum disalib dia sudah diangkat gitu. Tetapi akan bertentangan dengan ayat bahwa mulialah hari pada saat aku dilahirkan, dimatikan, dan dibangkitkan kembali. Jadi gue sampai pada kesimpulan bahwa yang diserupakan adalah seolah-olah tentara Romawi menganggap Isa Al-Masih telah mati, yang benar-benar mati, tidak bangkit lagi, sempurna, terpisah jiwa dengan raganya. Tapi secara fakta dia dibangkitkan kembali setelah 3 hari. Ini menunjukkan bahwa dalam Qodia Juz'inya diserupakan adalah ini memuaskan hati orang-orang yang ingin mengeksekusi Isa Al-Masih, bahwa menganggapnya telah disalib yang seharusnya mati, tapi faktanya tidak benar-benar mati karena ternyata dibangkitkan. Gitu Gus Betik. Terima kasih. Oke, Kang Alkamus langsung dikomentari sebelum ke Yai Amir Hamzah. Terima kasih Kang Siaan atas pandangannya dan sangat menarik. Monggo, Kang Alkamus. Jadi kalau mazhul tadi berarti sebetulnya kita sudah maklum ya terhadap sesuatu yang mazhul gitu. Jadi mafhumnya adalah mazhul itu adalah maklumnya itu adalah mengikat kepada yang sudah dimaklumkan atau yang sudah diketahui di depan, itu yang merujuk menjadi naibul atau pengganti subjeknya, yaitu yang menjadi subjek pada keterangan sebelumnya. Kira-kira begitu gitu. Oke, terima kasih. Oke, Bang Tukang Daging sudah siap mau beri komentar? Atau masih menunggu? Halo? Iya. Kalau iya oke, Gus. Ya, menanggapin dikit. Monggo kan? Apa ya? Kalau menurut Bang Kiki tadi itu ceritanya kronologisnya seperti dalam Bible ya, disalib, kemudian dibangkitkan setelah 3 hari. Nah itu gimana dengan ayat yang An-Nisa 157 tadi ya, yang dikatakan tidak disalibkan dan tidak pula mereka tidak menyalibkan, tidak pula membunuhnya gitu. Apakah disalibnya itu tidak benar-benar disalib tetapi ya maksudnya apa ya, tidak sampai membunuhnya atau tidak disalib sama sekali atau bagaimana gitu. Nah sebenarnya saya lebih condongnya pendapatnya kepada Bang Alkamus gitu, Bang Andre. Tapi itu juga kalau ceritanya yang diserupakan, nah lalu Yesus ini, Isa Al-Masih ini endingnya gimana gitu. Apakah dia langsung diangkat atau ya seperti tadi, atau bagaimana itu setelah dikejar-kejar tentara Romawi atau dimusuhi oleh orang Yahudi di zamannya gitu. Nah tetapi poin yang kesamaan saya sama Bang Andri itu memang ceritanya yang diserupakan. Nah, ini mungkin bisa di cross check sama Bang Andre nih, maksudnya ya cocok gak itu cerita saya ini atau analisa saya ini dengan apa yang sampaikan Bang Andre. Nah Bible ini atau secara umum yang khusus itu gospel itu ya metodologinya itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan itu tulisannya, artian kata dia tidak berasal dari Yesus itu sendiri, cerita-cerita ini ya, karena nggak terkonfirmasi ya, nggak ada validasinya ya. Contohnya cerita Lukas itu ya kan hanya berdasarkan penyelidikan tapi nggak jelas orang yang dia selidiki. Nah contoh paling mudah memahaminya itu misalnya ya kita
analogikan dengan orang yang menarasikan, menceritakan tentang dulu zaman Belanda, Ratu Belanda itu pernah dia katakan jadi sinden di Trenggalek itu. Nah, perkataan narasi ceritanya ini nggak ada dasarnya gitu. Walaupun dia klaim sebagai hasil penyelidikan pada orang-orang di zamannya. Tapi sama seperti Lukas itu, orang yang dia selidiki ini, rantai informasinya ini nggak jelas gitu, alias nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kata lain, tulisan atau cerita tentang Ratu Belanda ini ya nilainya ya hanya sekedar dongeng gitu, mitos, legenda, cerita karangan-karangan gitu. Tetapi cerita karang-karang ini yang diceritakan Ratu Belandanya itu Wilhelmina misalnya, itu benar-benar orang yang pernah ada dalam sejarah gitu. Cuman ceritanya berbeda. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Bang Alkamus, ya terkait dengan Isa Al-Masih ya kan, dan Yesus ini orangnya real ya, Nabi dan Rasul itu, tetapi karena tulisan dari Bible ini tidak bisa dijadikan acuan atau pedoman terhadap kisah ya Isa alaihissalam itu, ya maka itulah yang diserupakan, alias ya ceritanya ya mengarang-arang aja, mengada-ada gitu. Gimana Bang Alkamus? Terima kasih. Oke, sebelum kalau saya sih sebentar Kang Alkamus. Monggo. Waalaikumsalam untuk si Pak ya. Gini, nanti Kang Kiki Siaan silakan juga kasih komentar bahwa Kiai Amir Hamzah ya setelah Kang Alkamus menjelaskan. Saya ada tugas yang harus saya selesaikan, ya nggak lama sih. Monggo silakan diskusi di sini. Saya tinggal sebentar saja. Terima kasih. Monggo Kang Alkamus dilanjutkan. Ya, makasih. Ya, gini bahwa kalau saya melihatnya begini Bang Teddy. Apa yang dijelaskan surat ini tidak berhenti pada peristiwa kejadian itu sebetulnya. Dia akan terus berlanjut ya. Karena kalau kita lihat apa yang dijelaskan itu adalah sebuah dialektika yang dibangun gitu ya, di dalam kalimat ini untuk bisa kita memahami konteks-konteks yang ada di dalamnya, itu yang pertama gitu. Apakah nanti yang diserupakan itu peristiwanya, apakah yang diserupakan itu bentuknya gitu, atau apapun, Quran yang paling bisa menjelaskan itu sebetulnya gitu. Kembali saya gunakan tadi apa yang di-statementkan oleh Kiki. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahwa Isa ini adalah di ayat lain dijelaskan bahwa dia adalah kalimat ya, kalimat yang diciptakan dari kalimatnya gitu ya. Maka kalau saya lebih melihat bahwa yang diserupakan itu adalah kalimat-kalimatnya. Apakah nanti dalam bentuk cerita ataukah dalam bentuk apapun itu gitu. Karena memang kita tidak berada pada peristiwa gitu. Yang bisa kita kaji adalah apa yang tersedia, yang bisa kita gunakan sebagai sesuatu yang valid ya gitu. Sementara ini gitu. Jadi terserah saja nanti apakah itu mau yang serupakan itu peristiwanya, bentuknya atau apapun, masing-masing bisa menarik kesimpulan ya. Nah saya beristihad untuk mengambil kepentingan untuk diri saya pribadi dalam memahami. Jika hal-hal yang tadi saya ungkapkan secara umum harus ada pertanggungjawaban secara argumentasi, dan itu perlu waktu untuk mengumpulkan data-datanya. Tetapi saya ingin mengajak begini ya, ingin mengajak teman-teman itu untuk menggunakan kaidah yang ada di Quran, misalnya pada ayat Al-Baqarah 42, wala talbisul haq bil batil wa taqtumunal haq wa antum ta'lamun. Kemudian juga
Kita dijelaskan di situ boleh dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 59. Fabadal ladzina zallamu qaulan ghairul ladzi qila lahum. Jadi saya highlight ya pada kata qaulan ghairul ladzi qila lahum itu gitu. Yang kemudian nanti pada lanjutannya adalah fa anzalna ala zallamu rijan minas sama'i bima kanu yafsukun. Jadi itu tuh Bang Tede kira-kira jawaban saya. Gitu. Assalamualaikum. Sebenarnya begini Bang Kamus ya. Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghayra qila lahum itu tidak ada kaitannya dengan kalimat syubbiha lahum, itu tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Kita fokus saja kepada tadi itu baru ada kaitannya bahwa Al-Quran yang paling bagus itu menjelaskan Al-Quran sendiri itu bagus. Saya setuju kepada panjenengan. Di sini panjenengan membawakan surat Ali Imran ayat 15 mungkin ya. Wassalamun alayya yauma wulidah wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Hayyan ya. Hayya ya. Salam sejahtera, selamat itu alaihi kepadanya, kepada Isa. Yauma wulidah. Wulidah ini sama dengan wulidah ini kan fi'il madhi mabni majhul juga, sama dengan syubbiha. Gitu. Nah, berarti wulidah ini kan menyimpan orangnya, menyimpan sifat orangnya itu. Sudah ini menurut bahasa. Jadi yang diserupakan itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sebagaimana Injil apokrifa ya. Kalau Injil kanonik yang 4 itu memang yang disalib itu Yesus Nabi Isa. Tetapi di Injil apokrifa, di Injil Petrus itu justru yang disalib itu Simon. Yang membawa kayu salibnya Yesus itu. Jadi memang pada dasarnya ini sebelum Rasulullah SAW itu ada, memang terjadi kontroversi. Tetapi kalau merujuk bahasanya wulidah, wa yaumah, waunya itu ataf lagi, yaumah yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yub'atsu ini kan kalimat yang akan datang apabila nanti dia dibangkitkan, saat setelah kematian itu dia akan hidup kembali dengan selamat. Jadi menurut saya fokus ke ayat yang panjenengan katakan bahwa yang diserupakan itu bukan peristiwanya, bukan ceritanya, tetapi orangnya. Itu menurut segi bahasa. Makanya lebih baik kita memakai iqlob saja, memakai bahasa. Kemudian apa yang dikatakan oleh Al-Kamus ini benar, yaitu pengertian Al-Quran dengan Al-Quran. Tetapi ayat yang 2 antum kaji surat yang antum katakan tadi tidak ada kaitannya. Surat apa di Al-Baqarah itu? Fabaddalal ladzina dzalamu ghayra qila lahum. Kaulan. Fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghayra qila lahum. Itu tidak ada kaitannya itu. Kaulan ghairul ladzi qila lahum. Iya, saya enggak. Kalau saya menggunakan diksi lambangnya, Yai. Jadi ada di situ kaulihim. Jadi kalau dibilang nggak ada hubungannya, itu kata yang sama, kauli. Kalau kita lihat pada awal suratnya itu. Enggak, maksud saya begini, Bang Kamus. Maksudnya kita itu kan membahas masalah-masalah di Nabi yang mati itu Nabi Isa dalam peristiwa atau yang diserupakan. Coba kalau nanti mau fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghayra qila lahum. Coba tampilkan ayatnya, kita bahas bersama-sama apakah ayat itu bersinergi dengan ayat syubbiha itu apa tidak, kan nanti akan ketemu. Demikian Al-Kamus. Mohon saya jangan dipanggil Kiai, saya itu orang biasa. Cuma Gus Betik saja gitu loh. Habis Gus Betik panggilnya Yai, iya, itu kan namanya teman ya. Teman itu memang kadang-kadang orang biasa-biasa saja di Gus Betik itu kan Kiai Betik.
Kiai Beti gitu loh. Saya dijuluki Kiai Bening gitu loh. Ya sama saja lah. Itu kan pelaku untuk berguruan gitu. Jadi saya lebih suka dipanggil Bapak Amir gitu saja. Kadang-kadang beliau Gus Beti manggil Bapak Amir gitu. Monggo dilanjut. Panggil lebih akrab saja Bapak Amir gitu. Monggo. Ya, kira-kira begitu. Kalau saya lihat pada tanda ya, gitu. Jadi kalau ada kata kaula biasanya saya menggunakan korpus ya untuk menyerumpunkan gitu ya. Apa yang dijelaskan tentang apa kauli atau kata kaula misalnya gitu. Begitu Pak Amir. Gitu. Kalaupun misalnya nanti tidak ada hubungannya, nggak ada masalah sebetulnya. Itu hanya metode pendekatan yang saya gunakan di dalam saya mempelajari saja, lebih begitu gitu. Artinya kalau misalnya nanti tidak bersinergi dengan apa yang dibangun pada konteks gitu ya, pada konteks ayat-ayat yang ada ini, nggak ada masalah juga. Gitu. Itu kan bagian dari pembelajaran saya saja yang coba saya sharing gitu, mengenai hubungan ya, sebuah kata yang kata itu ada di dalam Al-Quran yang dia juga menjelaskan maksud-maksud dari tiap kata di tiap kalimat gitu. Lebih begitu kalau saya Pak Amir. Akan tetapi jika nanti mau disandarkan kepada ayat yang di Ali Imran tadi, yang diangkat oleh Kiki tadi, itu sangat korelatif sebetulnya. Tetapi kita perlu waktu yang sangat banyak untuk mempelajarinya. Kira-kira begitu aja Pak Amir kalau saya. Terima kasih. Izin komentarin tukang daging sedikit boleh? Jadi saya ambil alih ya kepemimpinan Gus Beti ini ya. Monggo lanjut, ya. Monggo. Iya, kita kan menjadikan Al-Quran ini otoritas pertama. Lalu yang kedua itu hadis, baru yang seterusnya adalah riwayat-riwayat gitu. Nah, makanya tadi gue menempatkan dua kodiah, yang mana keduanya adalah ayat Al-Quran, supaya kita tidak menjadikan penjelasan kita atau metode keilmuan kita sebagai kodiah yang lebih kuat daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, dengan gue menempatkan bahwa ayat yang aku dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan kembali sebagai kodiah kulinya, itu tidak menunjukkan bahwa itulah satu-satunya tafsir, tapi itu adalah salah satu yang kita bisa tafsirkan dari ayat dengan ayat gitu. Nah, kalau tadi Bang Tukang Daging menyatakan bahwa Alkitab atau Injil telah dirubah-rubah, bahkan informasi yang juga diterima oleh para ulama kita yang menjadi pendapat yang umum bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu juga mendapatkan pendapat dari teman-teman Kristen juga gitu, kalangan Duketis dan kalangan Nestorian. Artinya kita juga perlu mengesampingkan juga keduanya. Saat kita meragukan bahwa kitabnya meragukan, pendapat dari tafsiran mereka pun juga perlu kita ragukan supaya kita objektif gitu. Nah, makanya kalau disalib itu secara bahasa pasti hukuman mati. Kayak orang dihukum gantung pasti mati. Nah, persoalannya bahwa di situ digunakan kata serupakan, korelasinya dengan ayat dibangkitkan kembali. Artinya dimatikan, betul ada kata dimatikan, tapi ada kata dibangkitkan kembali. Nah, ini kan yang memenuhi hasrat tentara Romawi bahwa memang telah berhasil disalibkan Isa Al-Masih, tetapi dia dibangkitkan kembali. Ini yang digunakan kata menyerupakan peristiwanya, bahwa apakah Isa Al-Masih ada di kayu salibnya? Ada. Apakah dia mati? Orang Romawi melihatnya sebagai mati, tetapi ada kata dibangkitkan di dalam Quran. Ya, kita kan percaya kepada Quran daripada Alkitab. Nah gitu. Jadi kalau kita memaksakan argumentasi kita, lalu argumentasi kita menjadi kodiah kulinya, sedangkan ayat hanya kita sikapi sebagai kodiah juz'i, itu kan yang terjadi malah istiqra terhadap Quran, dan itu menjadikan Quran menjadi otoritas secondary, bukan yang primer. Begitu problemnya. Jadi gue lebih menerima bahwa ada fakta-fakta sejarah, ada pendapat-pendapat yang kita jadikan tawatur, ada juga metode keilmuan yang kita gunakan menjadi sandaran pendekatan atas ayat dengan ayat, dan itu harusnya terjahit, tidak saling kontradiksi satu dengan yang lainnya, gitu, supaya akal kita sampai pada sebuah pemahaman, meskipun itu bukan
pemahaman yang pasti mutlak, karena yang tahu pemahaman dari Al-Quran pasti orang-orang yang disucikan. Gitu, terima kasih. Monggo yang lainnya, selama belum Gus Beti belum tampil, sementara ini saya mimpin saja. Monggo dilanjut. Tambahan ya. Tadi ayat surat An-Nisa ayat 158. Ikan Allah telah mengangkat Isa kepadanya gitu. Nah kalau menurut Bang Andre tadi bukan peristiwa disalibkan ya, tapi ceritanya gitu yang diserupakan. Lalu apa yang melatar belakangi ini Allah itu mengangkat Nabi Isa ini gitu. Nah kalau dia penyaliban tentu kembali lagi ke polemik yang tadi gitu. Siapa yang disalibkan? Apakah dia dibunuh dan seterusnya gitu. Nah kalau Bang Diki ya di ayat selanjutnya ya 159 tuh. Tentang kematian dan dibangkitkan itu. Ayat di 159 tuh disebutkan tuh, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya gitu. Nah ini kan berdasarkan banyak hadis itu, ya ahli kitab itu berimannya setelah Nabi Isa diturunkan lagi ke dunia gitu. Nah kalau yang di masa lalu ya jelas gitu. Yang disebut ahli kitab hari ini ya Yahudi dan Nasrani itu ya nggak beriman gitu. Jadi peristiwa kecuali ikan beriman kepadanya sebelum kematiannya itu ya belum terjadi. Nah atau bagaimana menurut Bang Andre ini? Ya kalau kembali ke situ kan mengenai pengangkatan misalnya ya itu ada di surat Al-Imran ayat 55 ya. Tapi saya dahulukan ayat 54-nya ya biar kita juga bisa melihat korelasinya nanti. Jadi makaru ya, makaru wa makarullah gitu. Wallahu khairul makirin. Jadi mereka mencoba makar. Apa sih arti makar yang dimaksud di situ terhadap apa? Bisa berstrategi, bisa manipulasi ya, Alkamus. Iya, itu aja sebetulnya. Kita bisa memahami konteks makar yang dimaksud itu secara qat'i misalnya. Itu juga dirumuskan pada ayat-ayat lain. Gitu. Salah satunya seperti misalnya bagaimana jangan mencampurkan sesuatu yang hak. Quran ini al-haq gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau ada al-haq berarti bisa dirumuskan yang lain itu bukan hak gitu. Begitu aja kalau saya melihatnya gitu. Jadi ketika mereka mau memakar terhadap apa yang Allah turunkan gitu ya. Jadi ya otomatis gitu sebenarnya. Jadi Allah wallahu khairul makirin, begitu aja kira-kira tuh. Maka dari situ kita bisa memahami konteks yang ada pada 55-nya itu. Ya Isa, tidak disebut di situ ya Al-Masih Isa bin Maryam, tetapi Isa saja. Gitu. Itu menjadi penanda ya gitu. Jadi ketidaklengkapan gitu sesuatu yang disebutkan lengkap pada ayat-ayat sebelumnya kemudian disebutkan secara tidak lengkap itu menjadi indikasi tertentu kalau bagi saya dilihat dari kaidah semiotik semantik lah ya kira-kira begitu tuh. Begitu Bang Tede. Saya jarang-jarang ini lebih banyak diem sebenarnya. Cuma karena ada Pak Amir jadi agak bercuap-cuap ini. Monggo dilanjut yang lainnya ini sebenarnya menarik gitu. Dapat lawan imbang Bang Andre hari ini. Monggo dilanjut. Ini sebentar lagi saya mau turun juga soalnya di Surabaya ini saya di Surabaya jam 11 itu sudah siap-siap
Malah ya sebelum jam 11 itu kalau perlu mandi apa, iya. Jadi sebentar lagi harus turun ini. Pimpinannya kemana ini Gus Beti? Ya. Monggo dilanjut saudaraku. Bang Andre siap-siapnya masih 2 hari lagi, nunggu hari Minggu. Aku tak izin follow ini, Pak Amir ya. Aku udah follow nih Pak Amir. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi banyak ini, seru ini. Monggo. Kalau di Surabaya kita bisa diskusi di tempat saya. Adapun konsumsi dan mungkin mau menginap saya tanggung. Cuma transportasi tidak saya tanggung. Transportasi kalau hanya konsumsi nginep sehari 2 hari begitu insya Allah bisa. Jadi nanti kita ngobrol gitu loh. Kalau diskusi itu nanti satu misal diskusi mulai pagi ya, kemudian nanti istirahat makan siang, kemudian dilanjut, itu lebih puas, lebih enak gitu. Wah mantep ini. Iya nanti setelah diskusi seharian satu misal, syukur-syukur 2 hari itu banyak persoalan yang yang bisa kita selesaikan. Gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi, bagaimanapun kita memaksakan orang itu untuk sama, itu tidak bisa. Gitu. Makanya kita harus membedakan mana agama, mana produk pemikiran agama, mana agama yang qot'i dan mana yang penafsiran. Gitu. Disinilah Allah itu cerdasnya, Allah itu pinter memang. Gitu. Dan perlu digarisbawahi, ada ribuan manuskrip yang sampai sekarang belum terbaca dan belum diselidiki. Di Iran itu ribuan, ada 6.000 lebih manuskrip. Kemudian di Azerbaijan, di Turki, di mana-mana itu banyak manuskrip kuno yang belum dibaca. Dan itu nanti di akhir zaman itu bisa dibuka aksesnya itu dengan mudah. Seperti gini saudaraku ya, dulu TV itu harus diletakkan di atas meja, cembung. Kemudian setelah itu berubah, TV bisa ditempelkan. Sekarang TV bisa disaku gitu. Dulu orang membawa kitab itu ya, satu kamar itu kitabnya banyak sekali gitu. Sekarang kitab satu kamar itu hanya ada di sebuah saku kecil milik kita gitu. Nah, jadi itulah nanti insya Allah saya yakin disinilah Allah menjanjikan semakin hari kebenaran ini akan terbuka. Tapi sayang umat Islam ini masih terpaku dan stagnan kepada hal-hal yang lalu. Jadi sebagian besar umat Islam ini masih salafi atau salafiyah. Gitu. Produk-produk lama itu masih dipakai sampai hari ini. Akibatnya penafsiran itu bersifat stagnan gitu. Betul. Demikian menurut saya. Jadi Al-Kamus ini senang juga walaupun mungkin berbeda dengan saya. Monggo Al-Kamus. Saya sepakat. Kita sekarang Kalafi bukan Salafi. Memang saya sepakat itu Pak Amir. Ada hal yang tidak bisa kita ungkap di publik tanpa teknik yang berkesesuaian ya. Jadi memang agak sulit kita untuk memberikan sebuah narasi yang lengkap utuh gitu ya tanpa melewati mekanisme gitu untuk bisa mendapatkan sebuah runtutan yang benar dengan kaidah-kaidah yang benar juga gitu. Saya sepakat itu Pak Amir. Ayo monggo yang di mana di Jawa Timur merapat nanti kita janjian melalui Gus Beti kita janjian apa sih gitu loh. Menurut Al-Quran seseorang yang cerdas itu di surat Az-Zumar ayat 18 itu justru harus mendapatkan informasi dan informasi itu harus digesek. Istilahnya begini ya, dalam peribahasa itu begini, putihnya beras karena itu ada gesekan dengan yang lain. Kecerdasan kita itu adalah terinspirasi dengan orang lain. Jadi saya cerdas, saya bisa berpikir dengan cerdas karena kecerdasan saya itu terinspirasi dengan komentarnya saudara Al-Kamus, saudara yang lain, saudara Gus Beti, saudara Kikis di sini, Kikis si Ahan ya. Jadi tidak mungkinlah kita itu cerdas kalau